Oke, Ibu mulai dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Waktunya berdoa, silakan berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Good. Nah, untuk hari ini dari kelas 7 Do akan mendapatkan mapel KKA. KKA itu apa? Coding dan kecerdasan artifisial. Nah, di materi kali ini kita akan ke materi yang pertama, yakni berpikir komputasional. Kemarin sudah kita bagi kelompoknya sesuai dengan yang kalian inginkan. 4-4 ada 8 kelompok. Sudah duduk bersama kelompoknya kan 4-4. Ada yang nggak masuk hari ini? Ya. Siapa? Adi. Masih sakit? Ya, berarti untuk kelompok berapa? Yang ada Adi kelompok berapa? 4. Kelompok 4 berarti hanya 3 anak. Nanti Adi minta tolong disuruh menyusul dari tugas kelompoknya itu. Jadi supaya tetap bisa mengikuti. Jadi di pertemuan kali ini Ibu akan menjelaskan tentang berpikir komputasional. Nah, ada kesepakatan kelas atau class rules. Yang pertama, gunakan handphone kalian dengan bijak. Jadi walaupun hari ini unplug, tapi kita tetap menggunakan handphone untuk pretest, post-test maupun refleksi. Jadi lebih mudah, tidak hanya menulis. Bagi yang tidak membawa handphone, silakan disiapkan 1 lembar kertas untuk setiap sesinya. Atau misalkan sesi post-test berarti dia butuh 1 lembar dan seterusnya. Kemudian yang kedua, be aktif, fokus, dan polite. Apa artinya? Aktif, fokus, dan sopan. Kemudian yang ketiga, make it fun. Jadi kita bersenang-senang. Next, selanjutnya berpikir komputasional. Nah, ini mapel KKA, beda dengan yang informatika. Nah, silakan mengerjakan pretest, waktunya 5 menit dari sekarang. Ingat-ingat, pretest itu gunanya untuk mengetahui kemampuan dasar kalian, kemampuan awal. Sudah? Bisa di-scan QR code ataupun Ibu kasih linknya. Silakan ditulis di lembar kertas bagi yang tidak membawa. Ayo. Empat menit lagi. Dikerjakan sebisanya saja. Tiga menit lagi. Soalnya tidak perlu ditulis, langsung jawabannya. Kerjakan sendiri-sendiri. Dua menit lagi. Ingat, pretest itu nilainya tidak mungkin sempurna, karena di awal pembelajaran tidak mungkin kalian langsung dapat sempurna. Tidak apa-apa kalau tidak bisa. 1 menit lagi. Sudah. Yang sudah selesai kelompok berapa? Kelompok 1 yang mana?
Kelompok 1 sudah? Yang lain sudah belum? Kelompok 1 ini berat ya, yang bawa handphone cuma 1 ya? 2. Kelompok 2 sudah? Sudah semua? Belum, ayo segera. Kelompok 3 sudah selesai? Kelompok 4? Ayo cepat. Kelompok 5? Kelompok 6? Kelompok 7? Belum, ayo cepat. Kelompok 8? Ayo segera. Yuk, waktunya sudah habis. Selesai tidak selesai harus disubmit. Sama yang itu dikumpulkan. Ayo. Udah, diberhenti. Kita next selanjutnya. Berarti tidak ada yang boleh mengerjakan. Untuk pretest dan handphonenya silakan ditaruh di tengah. Karena sudah tidak digunakan lagi, jadi harus dikumpulkan di tengah. Sudah? Kita next ya. Setelah pretest, kita akan memperhatikan gambar di atas. Coba diperhatikan. Gambar ini ada dua logo. Logo apa yang pertama? Yang kedua? Nah, dari kedua logo tersebut, Ibu minta salah satu dari kalian untuk mengutarakan fungsi dari yang pertama ini. Apa fungsi dari logo yang pertama ini? Biasanya kalian menggunakan dalam apa sih ini? Angkat tangan. Ya, silakan. Namanya siapa? Nadila. Apa fungsinya? ChatGPT. Oke, boleh mempermudah kegiatan sehari-hari dan searching. Untuk yang kedua, ada yang ingin menjawab fungsi dari Gemini? Angkat tangan. Ayo, nggak usah takut. Ya, salah satu. Yang mana? Yang mana? Ya, silakan. Namanya siapa? Kirana. Apa Kirana? Fungsinya Gemini? Untuk mencari informasi. Sekarang Ibu tanya, bedanya ChatGPT sama Gemini apa? Apa perbedaan mereka? Atau jangan deh, terus dari keduanya ini, kan sudah keduanya ini, ada ChatGPT, ada Gemini. Menurut kalian kesamaan keduanya apa? Kesamaannya aja. Satu orang, ayo angkat tangan. Ya, siapa namanya? Ganis. Apa Ganis jawabannya? Sama-sama AI. Nah, AI itu apa? AI itu adalah artificial intelligence. Gunanya buat apa? Untuk membantu manusia. Boleh dalam hal apa? Apa saja bisa dibantu. Nah, terus kenapa kok harus memperhatikan kedua ini? Karena dari kedua ini, cara kerja mereka berdua ini menggunakan berpikir komputasional. Kenapa kok bisa mereka mencari setiap jawaban yang kita inginkan atau setiap pertanyaan yang kita berikan kepada ChatGPT dan juga Gemini? Karena mereka berdua menggunakan berpikir komputasional. Berarti menurut kalian berpikir komputasional atau computational thinking itu sangat berguna apa enggak? Mereka aja bisa cepet banget mikir karena ada berpikir komputasional. Apalagi kalau kalian yang mempraktekannya lebih cepat lagi. Jadi otomatis dari kedua ini kita dapat tahu bahwa dengan dua program ini kita bisa menerapkan berpikir komputasional. Next. Nah, tujuan pembelajaran kali ini hanya 3. Yang pertama, memahami konsep berpikir komputasional. Yang kedua, menjelaskan elemen-elemen berpikir komputasional. Yang terakhir, menerapkan elemen berpikir komputasional melalui permainan sederhana berbasis KA. Jadi nanti di pembelajaran kali ini bermain dengan menggunakan basisnya itu KA atau kecerdasan artifisial. Next, selanjutnya ada alur pembelajaran. Karena kita 1 JP-nya 45 menit untuk KKA, berarti otomatis breakdown-nya pretest-nya tadi sudah 5 menit, persepsi tadi sudah 5 menit, penjelasan worksheet nanti 5 menit, kerja kelompoknya 15 menit, presentasi hasil kerjanya 5 menit, kemudian kesimpulan pembelajaran 5 menit, dan post-test dan refleksi 5 menit. Jadi total semua adalah 45 menit. Nah, next, kemudian ada penjelasan tentang worksheet. Tadi worksheetnya sudah Ibu bagikan.
Nah, silakan diperhatikan worksheet yang kalian terima. Di halaman depan silakan nanti ditulis nama anggota kelompoknya. Siapa saja anggota kelompoknya. Bu, kalau Adi nggak masuk gimana? Tetap ditulis karena itu kelompok kalian. Siapkan bolpen kemudian ditulis. Sudah? Sudahkah? Next, Ibu akan menjelaskan ini. Penjelasan dari student worksheet-nya. Ayo segera diisi. Sudah? Ayo cepat. Masa nama kelompoknya nggak hafal? Ya ini toh nama kelompoknya. Sudah? Siapa aja kelompoknya? Ya sudah 1, 2, 3, 4 itu ditulis. Nama panggilan saja. Atau berikan nama depannya saja. Nomor absennya tidak perlu. Sudah? Sudah belum? Ya, kalau sudah, kita next ya. Selanjutnya Ibu akan menjelaskan yang pertama. Setiap kelompok akan mendapatkan satu set kartu aktivitas KA berisi soal atau masalah. Sudah? Di satu set itu ada 4 kartu. Setiap kartunya itu berupa elemen berpikir komputasional. Jadi nanti ada Ibu jelaskan juga. Kemudian kelompok harus menyelesaikan tantangan sesuai dengan elemen berpikir komputasional. Berarti semuanya. Terus kemudian setiap tantangan yang berhasil diselesaikan, kelompok akan mendapatkan 1 poin petualangan. Kemudian kelompok dengan poin terbanyak akan menjadi pahlawan KA dan hasil pengerjaan dikumpulkan di link Google Drive. Nanti silakan di-scan, nanti ada muncul linknya untuk mengupload tugas kalian. Jadi nanti tugasnya kan ditulis nih di worksheet. Tinggal difoto kemudian dikirim ke Google Drive. Satu kelompok satu saja. Kemudian dinamai itu kelompok berapa. Kemudian Bu Meli akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok dan mengumumkan siapakah pahlawan KA yang berhasil mendapatkan poin terbanyak. Ada yang tanyakan? Tidak. Kita next. Nah, pembagian kelompoknya Ibu ulangi. Ada kelompok 1 sampai kelompok 8. Silakan disesuaikan. Sudah kan ya? Kita next. Selanjutnya ada materi penunjang. Ibu akan menjelaskan mengenai materi yang akan kalian pecahkan nanti. Yang pertama itu ada dekomposisi. Dekomposisi itu adalah proses memecahkan masalah yang besar menjadi bagian yang lebih kecil atau langkah yang lebih kecil. Contohnya, ketika kita ingin membuat nasi goreng, kita bisa membagi caranya itu apa saja. Yang pertama, kita bisa membeli bahan-bahan terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, kita bisa memasak nasi goreng. Yang ketiga, kita akan menyajikannya. Jadi itu seperti bagian-bagian. Kalau kalian misalkan mau bermain Mobile Legends, gimana caranya? Pasti harus punya akun terlebih dahulu. Habis punya akun gimana? Login, seperti itu. Jadi itu memecah masalah menjadi bagian yang lebih kecil. Kemudian yang kedua itu adalah pengenalan pola atau pattern recognition. Bahasa Inggrisnya aja, tapi kalian pakai bahasa Indonesia aja. Pengenalan pola adalah proses menemukan kesamaan di antara beberapa kasus atau peristiwa yang sudah terjadi. Jadi misalkan kalian tahu nih, kalau kalian belajar matematika dulu ada perkalian kan? Sekali kalian tahu konsep perkalian, nanti untuk soal-soal selanjutnya apakah itu pengerjaannya berbeda? Tidak, sama. Jadi itu nanti akan bisa digunakan untuk mengerjakan soal yang lain. Nah, itu adalah pattern recognition. Atau pernah belajar pola bilangan? 1, 3, 5, 7. Nah, nanti 1 ke 3 berapa bedanya? 3 ke 7 berapa bedanya? Dan seterusnya. Hingga kalian akan mendapatkan pola dan bisa mencari jawaban. Itu namanya pattern recognition. Kita next, ada yang ditanyakan dari keduanya? Selanjutnya ada abstraksi. Abstraksi adalah proses untuk menyaring informasi yang penting dan juga memfokuskan ke hal-hal yang penting dan mengabaikan hal-hal yang tidak penting. Contoh, ketika kita itu sedang mencari alamat rumah, kita hanya butuh apa? Nama jalan dan nomor. Nggak perlu spesifik warna genteng, kemudian pintunya di bagian mana, itu tidak perlu. Yang paling penting ya hanya nomor
rumah sama jalan. Kayak gitu aja. Kemudian di selanjutnya ada algoritma. Ini tahapan atau elemen berpikir komputasional yang terakhir. Di algoritma itu adalah proses menyusun langkah-langkah yang berurutan untuk menyelesaikan masalah. Jadi diingat-ingat, ini langkah yang berurutan. Otomatis langkah yang berurutan itu dari awal sampai akhir tidak boleh ada yang terbalik. Misalkan kamu mau buat nasi goreng, terus yang terakhir yang awal itu kamu memasukkan bumbu, terus habis itu baru memasukkan nasi, atau sebaliknya. Nah, itu jangan dibuat terbalik karena itu otomatis akan mempengaruhi hasil nanti, kayak gitu. Di sini contoh algoritmanya membuat teh. Apakah bisa kamu menambahkan gula dulu, habis itu diaduk, terus dimasukkan air? Tapi kan kayak nggak nyambung. Masa tiba-tiba mengaduk dulu, terus masukkan gula, menuang air panas, dibalik kayak gitu? Ya otomatis nanti gulanya larut nggak kalau diaduk duluan? Enggak, mengaduknya harus di akhir lah. Kalau di awal yang diaduk apa? Nggak ada apa-apanya. Kalau nggak ada gulanya, tiba-tiba kamu nuang air panas doang, tehnya diaduk, rasanya gimana? Gulanya nanti akan tetap di bawah. Pernah nggak kalau beli bakso, gulanya itu tehnya masih kayak apa namanya? Masih di bawah mengendap. Itu kenapa? Karena untuk mengaduknya itu tidak diaduk ketika airnya panas. Kayak gitu. Otomatis itu juga akan merusak rasa teh manisnya itu di akhir, bukan di awal. Ada yang tanyakan dari algoritma? Nggak ada. Kita next selanjutnya. Nah, silakan bekerja dengan kelompok kalian. Waktunya 15 menit dari sekarang. Jadi ditulis dekomposisi itu tadi apa solusinya. Kalian suruh apa yang di bagian dekomposisi? Pecah masalah besar ini menjadi 3-5 langkah kecil. Berarti kalian disuruh untuk memecahkan ini tadi. Kamu ingin membuat aplikasi pesan makanan online. Berarti apa yang harus kamu lakukan? Kayak tadi loh, kamu mau bikin nasi goreng, apa yang harus kamu lakukan? Iyalah, dekomposisi. Apa berarti 3-5. Minimal 3, maksimal 5. Terus yang pengenalan pola apa dijawab secara berkelompok. Waktunya 15 menit ya. Selesai tidak selesai akan dikumpulkan. Jangan lupa berkelompok atau bagi tugas. Kamu ngerjakan nomor 1, 2. Atau masing-masing ngerjakan nomor 1, 2, 3, 4. Boleh. Ayo yang cepat. Waktunya sudah berjalan 1 menit kurang 14 menit lagi. Dibagi. Nah, agak mendekat terus habis itu ini dibagi sekalian biar memudahkan. Ditulis dulu aja dekomposisi apa, kemudian pengenalan pola apa, kayak gitu. Ya, jawabannya itu nanti. Ayo cepat, ini siapa yang nulis? Dia tulis ini dekomposisi .2. Apa jawabannya? Ini bagi tugas saja. 1 orang 1-1 atau gimana? 13 menit lagi. Apa sih? Apa? Kok membuat akun? Oh iya, boleh. Terus. Nah, sebelum membuat akun, kamu dapat akunnya dari mana? Ya nggak apa-apa. Boleh. Ya nggak apa-apa. Ini nggak harus urut, kan ini dekomposisi. Yang harus urut yang algoritma. Sudah? Ya. Kau mau ke ini? Mau ke UKS? Mau ke UKS? Ya nggak apa-apa, ke UKS saja. Ditemenin satu teman, terus nanti temannya kembali ya. Tapi bisa kan 2 kelompok lainnya, 2 anggota lainnya?
Oh ya udah ya, boleh boleh boleh. Waktunya kurang 12 menit lagi. Kenapa sih? Kok frustasi gitu? Ayo. Bisa? Komposisinya apa kamu? Duh, nggak usah ditulis soalnya nak, langsung jawabannya saja. Ya wis nggak apa-apa, nanti yang selanjutnya langsung ditulis jawabannya aja. Lama nanti kalau nulis soalnya. Urutan atau langkah-langkah, diminta apa dia? Susun langkah untuk chatbot menjawab pertanyaan apa chatbot. Chatbot, tahu chatbot itu apa? Ada yang tahu nggak satu kelompok chatbot? Ya, terus cara kerja AI-nya gimana chatbotnya untuk menjawab kamu itu? Gimana? Coba dijawab sendiri. Pokoknya itu langkah-langkah caranya seperti apa. Jadi program dia itu kayak gimana? Sudah? Nomor telepon penjual. Apa? Komposisi ini menjelaskan dari awal pembuatannya. Pokoknya 3 sampai 5 aja. Awal pembuatan aplikasi. Enggak dong, itu kan intinya. Oh, bayangkan kamu ingin membuat dia. Cara membuatnya. Pengenalan pola. Iya, ketawa dengan kelompoknya, ibu juga ikut ketawa. Pintar. Lanjutkan. Mengingatkan waktunya kurang 9 menit lagi. Mari kita lihat siapakah pahlawan KA-nya nanti. Apakah kelompok 1? Apa kelompok 4? Ayo. Ini nggak apa-apa ya, kerja berdua aja ya. Nanti yang lain melanjutkan. Ayo, waktunya diperhatikan juga. Frustasi. Pasti bingung ini merangkai katanya gimana. Udah ayo. Ayo, Vian dibantu temennya. Kamu jangan diem aja. Bantu itu temennya. Apa ya? Menurut kamu jawabannya? Coba dilihat soalnya. Mungkin kamu bisa menambahkan apa jawabannya. Kamu akhirnya apa itu algoritmanya? Coba aja. Siapa tahu nanti menang. Ayo cepat. Sudah? Belum. Ayo, 8 menit lagi. Cepet banget loh 8 menit itu, ayo. Sudah sampai nomor berapa? Yang apa? Pengenalan pola. Ayo. Nah, itu di kelompok sama temennya. Oh, sudah mau selesai. Oke, boleh. Ini kelompok 2 sudah mau selesai. Ayo yang lain segera menyusul. Ini yang lain membantu gak? Membantu Bu. Oh, masa? Jawab. Kok nggak bantu? Kamu kok jahat? Sila, kamu nulis apa? Ini Bu semua ini. Oh. Lihat. Ayo dibantu temennya ini. Saling membantu. Algoritma. Ayo, sudah selesai. Oke. Ya. Kalau sudah selesai bisa dikumpulkan di link pengumpulan. Di foto, dikirimkan. Jangan lupa hasilnya diberi keterangan kelompok berapa.
Ya, loh, di ini aja. Ini kan nanti filenya di rename jadi kelompok 2. Ya, diketik di filenya. Sudah selesai. Oke, bisa diupload ayo. Ya ini nama grupnya belum ditulis loh. Grup sama tanggalnya ayo ditulis dulu. Grup berapa berarti ini kelompok? 1. Terus habis itu tanggalnya apa ya? Ya, Chrome. Cobaan. Atau di linknya sudah ibu kasih kok di grup. Cek. Sebenarnya yang penting itu aplikasi kasir otomatis. Aplikasi apa yang penting? 6 menit lagi. 6 menit lagi 2 kelompok sudah mau mengumpulkan. Kelompok yang lain ayo segera mengumpulkan. Malah meminta jasa itu. Ayo semangat. Semangat ya. Bisa yuk. Kurang apa ini? Ya. Coba lihat. Mana? Loh, kamu nggak punya Pak? Nggak punya aplikasi Google Drive-nya? Ya dibuka lihat. Sudah? Kamu menunggu wifi. Ya jangan. Ini berarti. Coba pengaturanmu mana? Ini gimana? Coba diulangi lagi tuh. Gece, kamu nggak mau bantuin? Oh, sudah belum? Nah, itu sudah terkirim. Ya. Ayo kelompok 1 sudah terkirim. Itu bisa. Ya. Udah. Nah itu tinggal diupload terus nanti di rename. Sebentar. Ini settingannya ini. Dua ini nanti masih menunggu upload. Tadi coba buka link yang tadi coba. Yang ini kan tadi. Aisyah. Ini kan ya? Aisyah. 3 menit lagi. Kenapa? Ada. Ya ini karena ini settingannya harus kamu ubah. Ini di setelan toh, nah itu hanya pakai wifi dia Bu, jadi dia bisa pakai translator. Ini kamu ulang lagi di sini toh, terus tinggal ditambahkan upload ini kan, dan nanti diganti kelompok berapa? Ya, good. Ayo 2 kelompok 1 sudah mana coba lihat? Tinggal nunggu ngirim. Coba lihat, nggak berasa nanti jangan-jangan. Ya, HP ku lanjut ya. Bisa tak? Coba lihat ya. HP-mu lo. Tuh kan menunggu wifi bentar. Tak tethering wis, Enggak. Terus dia pakai kalau. Ini bukan masalah di tetheringnya. Ini tuh masalah settingannya nih loh lah. Ini harus dimatikan. Coba diupload lagi. Kamu Oh sudah? upload selesai. Ya. Udah berarti.
Nah, sudah toh? Ya, sudah. Dah. Next, saya yang belum siapa? Habis ini ya. Habis ini presentasi hasil kerja. 2 menit lagi. Sudah? Nomor 1 sudah? Nomor 2? Nomor 3? Coba lihat sini. Bisa nggak? Oh sudah. Kelompok 3 sudah? 4? 5? Belum? 6? 7? Sudah diganti? 8? Ya ampun, kamu kok harus pakai PDF? Nggak usah pakai PDF harusnya. Apa wes? Sudah ya, kita cek hasilnya. Salah. Iya ini bukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Mohon maaf kepada Bapak Ibu yang ada di sana. Bahwasanya kami memanggil siswa siswi yang tergabung dalam tim bola voli SMP Negeri Barat, baik putra maupun putri, sekarang juga untuk menuju ke lapangan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah nak? Ada yang belum? Gimana? Kita gak bisa di post. Coba Yang lihat. ini kan, yang atas sendiri. Terus? Dia cuma kayak gini. Ya, ini berarti dari ininya. Tadi mana? Yang filenya coba. Kelompok berapa? Kelompok 5. Sudah kok bisa mengupload. Terima kasih. Ya.
Kalau sudah selesai, silakan handphonenya ditaruh di bagian tengahnya. Mas minta tolong topinya dilepas ya. Kita lihat ya kelas 7D untuk bentar. Yang tugas ini 7D. Kenapa? Untuk KKA tugas yang pertama. Nah, kelompok 1 sudah 2, kelompok 3 kok ada 2 ya? Kelompok 3 mana? Kok ada 2? Sama aja. Kelompok 4, 5, 6. Loh, 6 mana 6? Kelompok 6 mana? Kelompok 6 siapa ini? Terusan kok nggak ada kelompok 6? Kelompok 7, kelompok 8. Oh gitu lah, kenapa kok beda? Arya mana Arya? Kamu kelompok berapa? Terus ini Oktavian mana Oktavian? Kamu kelompok berapa berarti? Berarti ini kelompok 6 ya. Kelompok 3? Yang dari urutan yang presentasi, kelompok berapa? Ya berarti kelompok 6. Gimana sih? Kok kalian duduknya nggak urut ya? Ya udah deh. Nggak apa-apa. Nah ini gimana Ibu bacanya kelompok 1? Kelompok 1 siapa? Masa kayak gini? Oh ini nih udah. Ada 2 ya? Kok yang awal nggak jelas tapi yang akhir jelas? Oke boleh. Ya, oke, boleh. Dekomposisinya, membuat akun, mencari pelanggan, pengenalan pola, sama-sama berpikir komputasional. Yang ketiga, nomor telepon penjual, algoritma. Nomor 1 jelas salah ya. Nomor 2, bolehlah. Nomor 3, apa aja menurut kalian? Yakin ini? Bayangkan kamu ingin kan daftar belanja berikut itu apa? Beras, sayur, nomor telepon penjual, harga barang, warna tas belanja, informasi mana yang penting untuk aplikasi kasir otomatis. Menurut kamu kalau orang di kasir mau ngapain nak? Mau membayar. Menurut kamu hal yang paling penting ketika kamu mau bayar apa yang harus diketahui? Apanya? Selain harga apanya? Barangnya. Berarti apa? Beras, sayur, dan harga barang. Berarti 3 itu. Nomor 2, ini kelompok berapa? Ini kelompok Vino, ini mana Vino? Vino Arya kelompok berapa? Vino Arya Oki Alvin mana? Nah, berarti mereka kelompok 3. Dekomposisinya coding, pembuatan akun, testing, data, makan.
Nah, perhatikan yang dekomposisi itu, bayangkan kamu ingin membuat aplikasi pesan makanan. Kamu ingin membuat aplikasi. Bukan kamu mau makan. Ini kebalik lagi, punya siapa ini kebalik? Aduh, ini gimana baliknya, nggak bisa dibalik lagi. Ya Allah, tolong. Ini Ibu baca aja deh, yang punya kamu sini. Ini kelompok kalian kan? Oke, komposisinya menyusun jenis makanan yang ada, mencari pelayanan. Ya ini kamu cara mesan makanan juga, sama kan? Next. Nah, ini terlalu terang sekali. Oh iya, boleh. Coding awal, coding inti, coding akhir, desain logo. Ini kelompoknya siapa? Ada coding awal, coding akhir, bedanya apa? Apa boleh sih, tapi kan intinya mengoding. Terus ngapain coding awal, coding akhir? Sama-sama untuk mencari informasi. Abstraksinya kurang tepat ya, hanya harga barang. Algoritmanya membuka aplikasi, ini caranya. Yang ditanyain tuh kan bagaimana cara kerja dari AI. Next, apalagi nih? Ya ini benar, harga barang, beras dan sayur. Masuk ke website chatbot, nah ini belum, ini kurang tepat yang algoritmanya. Pengenalan polanya sama-sama untuk translate. Kurang nyambung juga sih. Dekomposisi bukan membuat akun. Ini tadi sudah ya, harga barang ya. Ya berarti kita lihat dari kanan nomor 1, 2, 3 kurang tepat semua. Kita lihat yang paling gampang di nomor 3-nya ya. Kalau nomor 3-nya itu nomor telepon penjual, malah nggak nyambung kan. Yang kedua beras sayur. Mana kelompok 2? Nggak ada. Mana? Di bagian mana? Ini. Nah ini. Gimana sih kalian ini? Orang dari tadi Ibu sudah nggak. Berarti jawabannya yang paling tepat dari kita lihat dari yang nomor 3 dulu ya. Nomor 3 ini tadi apa? Nomor penjual. Berarti kurang tepat. Beras, sayur, harga barang. Ini paling tepat. Kemudian ini apa? Harga beras, sayur, warna tas. Nah ini siapa ini? Vino, Arya, Oki. Ini gimana coba? Kok sama semua? Kok ditulis semua abstraksinya? Kamu abstraksinya yang mana ini terusan? Kalau ini apa? Beras, sayur, dan harga barang. Kelompok 6 mana kelompok 6? Ya, good. Berarti yang benar kelompok 2. Ini kelompok berapa ini? Yang ini. Kelompok 5 juga benar. Yeay, good. Berarti 3 kelompok itu ya yang benar. Oki Bayu. Ya. Oki mana? Hah? Apa? Oh iya nggak apa-apa. Kan dari tadi lah kamu kok ya diem aja. Nggak apa-apa. Sama siapa? Yang poli? Ini handphonenya siapa? Sudah berakhir kok. Harusnya aja. Saya silakan. Silakan keluar. Ya wes ayo. Apa? Jangan, kamu nanti balik ke sekolah nggak? Sampai pulang. Oh ya udah, bawa aja kalau gitu. Udah. Hati-hati ya. Next, berarti ini yang berhasil kelompok 5. Kelompok berapa tadi? 6 sama kelompok 2. Ya, give applause untuk ketiga kelompok. Yeay. Nanti kelompok yang lain bisa menyusul untuk yang post test. Sekarang kita next.
Terakhir kesimpulannya, loh kok nggak bisa present? Kesimpulannya konsep berpikir komputer. Ada yang mau membacakan? Ibu puter ya. Siapa yang mau baca? Ibu Rolet. Sekarang tanggal berapa? 27. Absen 27 siapa? Ya, silakan dibaca. Yang keras. Konsep komputasional, cara berpikir sistematis untuk menyelesaikan masalah. Good, stop. Absen 8 siapa? Absen 8 siapa? Gak ada. Absen 9. Ya, silakan dibaca. Ada? Algoritma. Yang terakhir, absen 25. Good, next. Terakhir, post test silakan dikerjakan waktunya 5 menit dari sekarang. Ini harus dikerjakan secara tepat, jangan sampai melihat jawaban temannya, kerjakan sendiri-sendiri. Yang tidak membawa handphone silakan kerjakan di lembaran kertas. Loh, ini kamu kok handphonenya 2? Ini yang satu nggak bisa diisi data, Bu. Ya, saya cepat. Jangan lama-lama. Pinjam apa boleh HP-nya enggak? Ya, boleh. Ayo dikerjakan. 4 menit lagi. Nanti keburu ke jam selanjutnya loh, ayo cepat. Ini sudah mengambil. Ayo, 4 menit lagi. 3 menit lagi. Sudah belum? Apa kamu nggak bisa masuk? Coba sini. Chrome kamu mana? Paketan datamu ada nggak tombak ini? Ya sudah, kamu bisa ngerjakan secara ini aja pakai handphone. Tadi pretestnya emang bisa. Ya udah, berarti dikerjakan di buku tulis saja. Waktunya 3 menit lagi. 2 menit, sorry. 2 menit lagi, ayo segera. Oh iya, jangan lupa ini dikumpulkan. Sudah ini ya. Mana itu? Ayo. Waktunya kurang sedikit, segera dikerjakan. Kalian tinggal berdua ya?
Udah selesai kok. Tadi Selo itu loh kok yang nggak mau keluar gitu loh. Jangan buka buku dong. Ditutup bukunya. Mana itu? Kok sini? Sudah? 1 menit terakhir. Habis itu Ibu hitung mundur. Tiga puluh, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Next. Untuk refleksinya silakan di-scan atau bisa lewat link. Tadi sudah ada link refleksi, sudah ya. Kita akan lihat refleksi kalian di sini. Sudah? Ya, ketikkan satu kata. Silakan diketik satu kata tentang pembelajaran. Nah, itu tuliskan satu kata tentang pembelajaran hari ini. Satu kata saja ya, jangan banyak-banyak. Satu kata. Ayo cepet, come on, come on. Deg-degan. Siapa yang nulis deg-degan? Deg-degan itu 2 ya. Sudah masuk nih. Deg-degan, bermanfaat, apalagi menyerukan, asik, seru, good, menantang, sangat seru itu 2 kalimat no guys. Deg-degan itu juga 2 kalimat. Ayo lagi cepat. Sudah? Kok masih berapa ini? Nah, oke, menyenangkan, asik, Pol. 2 kalimat asik. Ayo, come on. Nanti berarti kalau yang terbesar itu berarti ada beberapa anak yang menjawab yang sama. Ya, apa-apa. Kenapa? Kamu sudah masukkan? Ya sudah, apa-apa. Kalau sudah selesai ya sudah. Belum ada ini, masih dikit kayaknya ini. Ada siapa yang belum? Ya ini berarti menyenangkan banyak banget ini. Menyeramkan, siapa yang nulis menyeramkan? Astagfirullahaladzim, jahat banget. Ini kita kick aja yang menyeramkan ini. Sudah semua? Ada yang belum? Sudah, good. Terima kasih. Kita next selanjutnya terakhir. Apa ya terakhir? Kayaknya sudah deh. Selesai. Untuk pembelajaran KKA-nya sudah selesai, dilanjutkan di hari Kamis. Kamis jam 13.00 sampai 13.45. Jangan lupa tempatnya di mana ya? Tempatnya di lab karena pakai komputer. Dan juga nanti seperti biasa ada pembelajaran seperti ini lagi. Ada yang ditanyakan? Tidak. Kita akhiri dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga ilmu yang kita dapatkan bermanfaat. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta tolong
dimatikan. Matiin. Apa jangan-jangan itu udah mati ya? Coba dimatiin aja. Matiin. Cukup nggak?